Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita panjatkan pada hari ini selain untayan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat memasuki hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Salawat dan salam kita kirimkan untuk kekasih Allah, role model, suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengambil tema bulan Ramadan dan investasi akhirat. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Seperti telah disampaikan oleh banyak khatib, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah mewajibkan kita melaksanakan puasa Ramadan. Tidak ada tujuan lain kecuali kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu pengertian bertakwa? Apa itu muttaqin? Apa indikasi bahwa kita termasuk golongan orang yang bertakwa? Allah dalam berbagai surat telah menjelaskan indikasi orang yang bertakwa. Dalam ayat 133, 135 Allah berfirman, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
Dalam surat Ali Imran ayat 33 ini Allah memberikan paling tidak 4 tanda orang yang bertakwa. Yaitu yang pertama, orang yang senang berinfak dan sedekah. Yang kedua, bisa menahan, mengontrol amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Pada kesempatan ini khotib bermaksud berbagi perspektif mengenai tanda pertama orang yang bertakwa, yaitu yunfikun, orang yang senang berinfak dan bersedekah. Tema ini menurut khotib sesuai dengan kondisi hadirin wal hadirat wabil khusus warga perumahan Tanjung Mas Raya yang alhamdulillah telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, baik harta maupun kesehatan. Tetapi tema ini juga sesuai dengan kondisi masyarakat kekinian yang kita hadapi atau yang Indonesia hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak kebaikan bagi kita umat Islam yang senang berinfak dan sedekah, apalagi selama bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah menegaskan sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Selain itu, selain dapat menghapus dosa bagai air memadamkan api, infak dan sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan melipat gandakannya dengan keberkahan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Hadirin hadirat rahimakumullah. Selama bulan Ramadan, alhamdulillah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, banyak kita yang telah mengamalkan amalan terpuji ini. Semoga infak dan sedekah kita selama bulan Ramadan seperti dilaporkan oleh DKM tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang masih aktif bekerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, karena kesibukan kita sehingga tidak tersedia durasi yang lama untuk beriktikaf, tidak ada waktu secara langsung mengurus masjid, amalan infak dan sedekah di jalan Allah adalah pilihan terbaik, bahkan investasi strategis untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan investasi, mereka yang suka infak dan sedekah di jalan Allah akan mendapatkan dividen untuk waktu yang tidak terbatas, terus mengalir meskipun bapak ibu telah meninggal dunia. Tidak seperti dividen perusahaan. Bapak ibu sebagai pemegang saham tidak lagi berhak mendapatkan dividen setelah bapak ibu meninggal dunia. Semua dividen akan menjadi hak ahli waris. Amalan seperti sholat, puasa, zakat, semua berakhir ketika kita meninggal dunia. Sementara infak dan sedekah di jalan Allah, kebaikan dan pahalanya akan terus mengalir sampai meskipun kita telah meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang populer, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih
awaladin soleh yad'ulah, rawahu Muslim. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amal darinya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakan kita. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Amalan infak dan sedekah memberikan kebaikan bukan hanya kepada kita individu, tetapi amalan ini juga memberikan manfaat untuk sesama manusia. Kondisi masyarakat kita masih membutuhkan para agniya untuk meneruskan amalan infak sedekah setelah Ramadan berakhir. Kenapa? Meskipun perkembangan ekonomi Indonesia positif dibandingkan dengan kebanyakan negara di berbagai belahan dunia, bahkan kita mendapatkan bonus demografi, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi masalah serius bagi kita semua. Menurut data BPS tahun 2024, presentasi penduduk miskin kita, yaitu mereka yang memiliki income di bawah 600.000 sebulan, termasuk guru-guru honorer yang biasanya mendapatkan 300.000 sebulan. Jumlahnya mencapai 8,57% atau sekitar 24,3 juta. Sekali lagi, ini masalah serius yang kita hadapi. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak signifikan, faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kriminal atau tindak pidana. Hadirin hadirat salat Idul Fitri rahimakumullah. Kesempatan menjadi investor strategis dengan dividen tanpa putus untuk kehidupan di alam kubur dan akhirat terbuka lebar bagi jamaah, wabil khusus para agniya warga Tanjung Mas Raya, untuk pengembangan pendidikan pencetak santri. Banyak madrasah dan pesantren di sekitar yang membuka kesempatan untuk maksud tersebut. Tidak terkecuali masjid tercinta Husnul Khotimah, alhamdulillah dengan infak dan sedekah para jamaah yang tadi dilaporkan telah mampu memberikan layanan kepada para jamaah. Bukan hanya sholat rawatib, pengajian bulanan, tapi juga pesantren tahfidz yang sekarang kita kembangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh infak dan sedekah Bapak Ibu sekalian. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu warga Tanjung Mas yang menjadi pelanggan toko Tani Berkah Masjid Husnul Khotimah. Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, insya Allah atas pembelian tersebut Bapak Ibu juga menjadi investor akhirat. Kenapa? Karena seluruh hasil dividen toko Tani Berkah digunakan pembiayaan operasional Masjid Husnul Khotimah. Bahkan yayasan punya rencana untuk mendirikan sebuah pesantren yang tentu saja ini baru bisa kita realisir dengan dukungan Bapak Ibu sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir, sebagai penyempurna kegiatan Ramadan, maka kita perlu memberikan maaf dan minta maaf kepada sesama, atau istilah yang dikenal di Indonesia disebut dengan halal bihalal. Selama orang tua kita masih hidup, mintalah maaf dan ridho kepada orang tua sebelum minta maaf kepada orang lain. Hampir bisa dipastikan kita semua pernah salah kepada orang tua kita. Orang yang membesarkan, merawat tanpa lelah ketika kita masih kecil. Doakan beliau untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat rahimakumullah, memberikan maaf merupakan salah satu indikasi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 disebutkan bahwa salah satu indikasi orang bertakwa adalah wal'afina anin nas, memberikan maaf kepada orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan di Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, balasan berupa neraka bagi seorang yang berseteru dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Pada momentum Idul Fitri inilah waktu yang paling tepat bagi kita untuk saling memberikan maaf. Hadirin hadirat, bersyukur kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Bulan maghfirah, momentum kita untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 tahun sebelumnya. Banyak saudara-saudara kita di belahan dunia, di Gaza, Palestina, sekarang terjadi di Sudan dan di tempat lain yang tidak mendapatkan tempat yang layak untuk menjalankan ibadah puasa dan sholat Id. Alhamdulillah biiznillah kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah bulan Ramadan. Semoga amal ibadah tersebut, semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga semua amalan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita mohon kepada Allah untuk dipertemukan kembali bulan Ramadan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Batabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.